jiwa, raga, dan sehat untuk kesemuanya. Dan kalau melihat untuk tempat, berarti nanti di sini kita akan bahas bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang sehat jiwa dalam pendampingan tumbuh kembang anak di usia preschool, ya, usia toddler atau usia 1 sampai 3 tahun, dan usia prasekolah usia 3 sampai 6 tahun dengan level pendidikan mungkin ada di KB dan TK, ya, kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Jadi monggo nanti kita bisa bersama-sama, kalau memang ada yang perlu kita diskusikan nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik, saya tentukan perilaku yang akan dilakukan. Nah, untuk itu sebenarnya salah satu kunci agar kita tetap sehat jiwa itu adalah isilah pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif, apapun itu. Seperti sekarang, kondisi COVID-19, kita tahu terdampak untuk kesemuanya, kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosialisasi, aktivitas harian, atau juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah terbentuk baik, sekarang harus berubah. Kalau semuanya kita pikirkan dengan negatif, tentu perasaan kita juga akan merasa kalau itu adalah sebagai suatu beban. Nah, kalau sudah menjadi seperti itu perilaku kita yang sebenarnya harusnya bisa positif juga menjadi mengarah yang negatif. Nah, ini akan sayang sekali kalau sampai oleh anak-anak kita itu bisa disimpan di memorinya dan akan terbawa sampai ke depan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya Bunda mungkin sudah sangat paham sekali bahwa pada usia-usia 1 sampai 5 tahun ini adalah usia-usia di mana anak-anak kita itu sedang mulai dengan belajarnya secara sendiri. Ya, 0 sampai 12 bulan anak-anak kita cenderung masih banyak bergantung kepada orang tuanya. Tapi ketika sudah masuk di usia 1 tahun sampai 5 tahun, di sini tahapan anak-anak kita ini akan belajar menggunakan kemampuannya sendiri. Nah, untuk itu nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa berhadapan dengan anak-anak kita meskipun dalam kondisi yang sedang sekarang kita rasakan, kondisi di mana masih belum penuh ketidakpastian, masih dengan berita-berita yang mungkin membuat kita menjadi tidak nyaman, namun kita masih bisa hidup selaras dengan kondisi seperti itu. Karena mau tidak mau, terima tidak terima, ini memang sedang kita hadapi. Semuanya demi apa? Demi untuk kita bisa tetap mempertahankan bahkan mengembangkan tumbuh kembang anak kita, karena kita tahu anak kita itu adalah anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa catatannya adalah masa 5 tahun pertama kehidupan itu merupakan masa yang sangat peka terhadap lingkungan, dan masa ini berlangsung sangat pendek dan tidak bisa diulang kembali. Dan secara hasil penelitian pada masa-masa ini, masa-masa inilah masa yang akan terekam memori lebih lama dari masa-masa setelahnya. Ya, kecenderungan anak-anak akan merekam peristiwa-peristiwa di masa-masa usia 1 sampai 5 tahun yang nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mentalnya sampai dengan dewasa nantinya. Nah, untuk itu teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, ya Bunda, sekarang kita harus pahami dulu. Sebenarnya anak kita ini sedang apa sih yang harusnya dikerjakan oleh mereka? Nah, Bapak Ibu, kalau di sini kita lihat ada KB, ada TK, tentunya di sini ada anak usia 1 sampai 3 tahun, juga ada anak yang usia 3 sampai 6 tahun. Nah, yang perlu kita pahami agar kita tetap bisa bersama dengan anak-anak kita, mungkin bagi ayah bunda yang sudah anaknya beberapa dan ini merupakan anak yang kesekian atau mungkin anak terakhirnya, barangkali sudah punya pengalaman. Namun kepada ayah bunda yang ini merupakan anak pertama, ini adalah merupakan hal-hal yang perlu kita pelajari bersama dan perlu kita ketahui. Ya, jadi anak pada usia 1 sampai 3 tahun itu sering diistilahkannya adalah sebagai anak toddler. Anak toddler itu kalau dalam bahasa Inggris sering disebut namanya toddler.
Ya, berarti yang menyebutkan sebagai yang berjalannya dengan tidak stabil. Jadi masih sempoyongan, masih goyah sana, masih goyah sini. Namun dengan semangatnya, karena tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah masa mereka belajar secara mandiri. Usaha upaya yang mereka kerjakan adalah untuk bagaimana dia bisa melampaui masa itu. Dan tentunya ini tidak akan mudah kalau tidak didukung oleh orang tua. Dan yang paling penting pada masa toddler itu adalah masa penting yang di sini yang perlu kita perhatikan adalah di mana itu tidak akan terulang kembali ya. Jadi di sini masa kritis itu disebut karena masa di sini adalah anak-anak tersebut mulai mudah terpengaruh oleh lingkungan, di mana di situ akan terekam oleh otak ya. Jadi pembentukan sinaps otak. Jadi di situ apa yang harus kita sampaikan mestinya adalah sesuatu yang terekam dengan baik. Ya, seperti yang saya utarakan di awal tadi. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita dan nantinya akan menentukan perilaku yang akan kita lakukan. Di mana ini dalam periode ini juga perlu diperhatikan bahwa anak-anak ini juga masuk ke dalam periode sensitif, di mana sensitif itu adalah periode yang bisa memberikan efek paling besar dan apabila terlewatkan ini akan membutuhkan usaha yang kuat dengan waktu yang lebih untuk dapat mempelajarinya. Ya, saya pernah membaca suatu penelitian bahwa pada tahap periode-periode anak, jika ada yang terlewat, maka anak itu harus berusaha untuk melakukannya meskipun usianya sudah terlewat. Nah, khusus untuk anak toddler 1-3 tahun, ini adalah pada fase anal. Fase anal itu adalah fase kepuasan saat dia menggunakan ya bagian tubuhnya untuk pembuangan. Jadi kalau anal itu namanya anus. Jadi dia lebih puas jika dia merasakan bisa melakukan kepuasan pada saat melakukan pengeluaran dari kotoran yang dia rasakan. Mungkin menikmati pada saat rasa mules, menikmati pada saat dia merasa plong karena bisa melampauinya dengan baik ya, tanpa harus merasa kesakitan dan seterusnya. Nah, sehingga pada fase ini yang paling tepat adalah bagaimana kita melatihkan toilet training. Nah, kita kebayang ya, tadi sudah disampaikan, ini masa sensitif, di mana kalau tidak terlampaui dengan baik, dia akan harus mengulang. Terbukti apa? Ketika pada usia 1-3 tahun, toilet trainingnya belum benar, maka kita akan merasakan di usia 3-6 tahun, dia juga belum bisa untuk melakukan toilet training dengan benar. Untuk itu yang terjadi, pada usia 3-6 tahun pun harus diulang kembali untuk pembelajaran terkait dengan toilet training. Sehingga harapan saya, para ayah bunda, jangan lewatkan fase-fase ini. Saat mereka harus mempelajari bagaimana bisa menggunakan organ tubuhnya di pembuangan, bisa menggunakan alat dan sarana prasarana untuk melaksanakan toilet training, upayakan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena ini akan berdampak kalau misalnya ini tidak terlampaui, itu akan memberikan beban tersendiri bagi si anak tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, anak SD masih ngompol, bahkan anak SMP masih ngompol. Ya, apa yang terjadi? Dia pasti akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, merasa sesuatu ini saya ada apa, merasa sesuatu yang membuat dirinya terdampak pada rasa malu, minder karena sudah besar, toilet trainingnya belum. Ya, ini bisa saja terjadi. Kenapa? Karena pada fase usia 1-3 tahun itu ada tugas perkembangan psikososialnya adalah kemandirian, melawan malu-malu dan ragu. Nah, pada usia 1-3 tahun, jika fase analnya ini terlampaui dengan baik, di bawah bimbingan orang tua dengan yang baik pula dan tepat dalam pelaksanaannya, dan mereka, para anak kita bisa melampaui dengan baik, tentunya akan terbentuk yang namanya kemandirian.
Sehingga pada usia 3-6 tahun kita bisa cerita nih sama teman-teman, oh kalau anakku sudah baik, kalau dia berasa pasti bilang, oh anakku kalau sudah pengen pup dia pasti mengatakan, Bu, Pah pengen pup atau apa, atau paling tidak dia sudah tahu jalan menuju toilet dan seterusnya. Nah, kalau sampai terbentuk itu adalah salah satu indikator bahwa sampai 3 tahun fase analnya terlampaui dengan baik. Nah, bagaimana yang tidak? Nah, kalau yang tidak akan menjadi versusnya, yaitu akan sering muncul malu-malu dan ya, saat berasa pengen pup atau berasa mau kencing, saat ada banyak orang, dia tidak akan berani bilang. Yang terjadi akhirnya apa? Yang terjadi akhirnya ngompol, ngobrol, sehingga pada akhirnya dia merasa ada ketidakmampuan, kemudian karena di hadapan orang banyak, kemudian muncul rasa malu, justru yang akhirnya muncul adalah perilaku yang sifatnya mungkin akan dianggap oleh orang tua adalah yang berlawanan, seperti muncul tempat tantrum, ya, nangis di depan muka umum, padahal sebenarnya dia sedang mengelola dirinya sendiri terhadap rasa keinginan toileting yang kebetulan dia belum mandiri untuk mengerjakan. Nah, pada tahap ini perlu kita perhatikan. Nah, apakah dalam tahap ini harus terlampaui juga meskipun saat ini sedang pandemi COVID? Harus. Semua tahapan yang ada di tahapan tumbuh kembang anak harus terlampaui, karena sifatnya adalah dia harus bisa melakukan pertahapannya untuk bisa menuju ke tahapan berikutnya. Ya, dan ini secara psikososial akan selalu berdampak untuk yang positif dan negatifnya. Maka pun demikian, ketika kita sebagai orang tua mungkin sedang terpusat pada COVID-19 dan dampak-dampaknya, tetap tidak boleh melupakan fase-fase yang harus terlampaui oleh anak-anak kita. Oke, selanjutnya bisa kita lihat pada anak usia prasekolah. Nah, ini mungkin ada di tingkatan TK ya, usia 3-6 tahun. Dengan pada anak prasekolah, anak prasekolah itu ada mulai pada periode pertumbuhan fisik ya, meskipun di sini pertumbuhan fisiknya sudah mulai melambat dulu ya. Mungkin kita akan melihat anakku kok nggak tambah tinggi-tinggi ya, nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya dia sedang mempersiapkan diri untuk perkembangan psikososial serta kognitifnya yang mengalami peningkatan lebih pesat. Nanti pertumbuhan fisik akan kembali muncul seperti terlihat sesuai yang kita harapkan, mungkin terlihat cepat, lebih cepat kelihatan tinggi, lebih cepat kelihatan mungkin yang awalnya kurus bisa berisi badannya, itu nanti mulai masuk anak sekolah dan remaja. Nah, pada usia prasekolah ini karena lebih banyak di perkembangan psikososial serta kognitif, maka kita sebagai orang tua harus paham betul dengan masalah emosi atau kejiwaan anak juga. Dan ini tentunya tidak akan lepas dari emosi dan kejiwaan dari orang tua. Nah, untuk itu Bapak Ibu juga perlu pahami, ternyata anak prasekolah ini, kita itu kalau di usia 3-6 tahun, anak kita itu sedang berada pada masa anak dengan rasa memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, ini kalau ada anak yang sampai nggak bisa kita tahan, tanya terus sampai orang tuanya blocking ya, mau jawab apa ini pertanyaannya kok sampai kemana-mana. Jangan pernah bosan untuk selalu bisa merespon, karena sebenarnya ini merupakan tahapan di mana anak tersebut sedang berada pada fase the wonder years ya, tahun-tahun pembentukan mother instinct ya, kekuatan dari dirinya menjadi seorang yang nantinya dia akan penuh dengan inisiatif. Ya, jadi kalau ada anak yang banyak bertanya, bukan berarti itu merepotkan bagi orang tua. Bu, lagi mana? Masa begini, kita mikirin untuk kerjaan saja nggak beres ya. Kita omset turun semua. Banyak yang harus terkendala karena adanya COVID. Anaknya nanya terus, Bu, bikin emosi kita. Nah, ingat Bapak Ibu semuanya, luangkan waktu saat memang Bapak Ibu sedang free atau bikin jadwal,
di mana memang waktu yang mungkin sempit itu spesifik hanya untuk anak kita. Jangan dengan disertai saat kita sedang melakukan hal-hal yang lain. Pasti jawaban kita akan membuat tidak senang. Ingat, tahap 1-5 tahun sedang pembentukan sinap otak. Ya, jangan sampai anak-anak kita merekam perkataan dan perilaku orang tua yang tidak baik. Karena itu nanti yang akan dipelajari nantinya. Ya, ada anak, ini anak loh, masih kecil loh. Kalau marah kok sudah kayak orang dewasa. Jan, ini tuh seperti apa sih? Apa anak saya ada kelainan ya? Hello, itu bisa saja terjadi karena apa? Melihat orang tua. Jadi ada perilaku-perilaku yang ditiru dari orang tua. Ya, apalagi tahapan ini, tahapan 3-6 tahun itu adalah tahapan the wonder years. Ya, tahapan dia membentuk suatu kekuatan kemampuan. Ya, dia mau menunjukkan kalau dirinya sekarang sudah bisa, kalau dirinya sekarang sudah mampu, meskipun sebenarnya oleh orang tua kadangkala kita masih menilai, alah kamu masih punya mampu apa? Ya tentunya kemampuannya adalah kemampuan yang berdasarkan sesuai. Selanjutnya, dalam hal ini pastikan bahwa kasih sayang akan lebih banyak didapatkan daripada kekerasan. Ya, bentuk kasih sayang bukan berarti semua keinginan harus dipenuhi. Bentuk kasih sayang bisa sebuah sentuhan, pelukan, ya, kemudian sentuhan dengan manja, pendampingan saat mau tidur. Meskipun anak-anak kita sudah terbiasa, Bu, anak saya itu kalau mau tidur sudah bisa loh, Bu, berangkat sendiri ke kamarnya. Saya dia lepas 12 bulan, ya pindah sendiri, itu bagus. Ada ini tetap sangat diperlukan sekali yang namanya pelukan, sentuhan, ya, elusan dari orang tua. Ingat, karena dari situlah nanti akan terbentuk memori yang sebenarnya akan selalu diingat terus-menerus. Ya, dan di sini ternyata hasil penelitian yang ada, sentuhan, pelukan orang tua itu ternyata lebih ampuh membuat anak-anak muncul ide-ide atau inisiatif dari anak tersebut. Ya, jadi itu pada usia ini, kenapa harus kita lebih banyak dengan memperhatikan terhadap kebutuhan psikososialnya dan kognitif? Karena disinilah fase-fase di mana anak itu akan muncul rasa inisiatif yang tinggi jika ya terpenuhi kebutuhannya. Ingat ya Bapak Ibu, kebutuhan anak tidak cuma makan, minum, berpakaian, ya, sandang, papan, seperti itu. Tetapi kita akan sesuaikan kebutuhan anak berdasarkan tumbuh kembangnya. Nah, apabila rasa inisiatif ini bisa muncul dengan maksimal, maka anak itu akan memulainya dengan kemandirian yang dia harapkan. Ya, terkadang apa yang muncul dari mereka di luar dari pikiran kita. Ada anak yang pengen minum, ya, tiba-tiba di situ nggak tersedia gelas. Tiba-tiba yang ada hanya tutupnya saja. Tahu-tahu dia nuangin ya airnya ke tutupnya lalu diminum. Ini adalah satu bentuk inisiatif. Apakah ini akan bisa terjadi begitu saja? Tidak. Suasana ini akan muncul manakala orang tua punya kesediaan waktu bersama dengan anak. Orang tua selalu memberikan dukungan kesehatan mental kepada anak. Tidak mungkin akan muncul saat orang tua sedang ribut, orang tua sedang bekerja, orang tua dengan kesibukannya, anak sampai dengan punya inisiatif. Yang ada biasanya anak akan memunculkan perilaku-perilaku yang lebih ekstrim untuk mengalihkan perhatian orang tua. Lalu apa yang bisa terjadi jika inisiatifnya tidak muncul? Jika inisiatifnya tidak muncul, maka yang muncul adalah rasa bersalah. Ingat Bapak Ibu, rasa bersalah ini bisa melekat lama jika kondisi lingkungan selalu mendukung untuk ke arah sana. Ya, di bahasa kami di keperawatan jiwa, inilah cikal bakal orang bisa menjadi harga diri rendah. Jadi dia merasa bersalah, merasa tidak berguna, merasa tidak punya kemampuan, merasa apa-apa tidak tepat, sehingga yang terjadi minder dan malu. Walhasil
besarnya nanti anak tersebut akan mudah menjadi anak yang insecure. Nah, ini insecure itu bahasa kerennya sekarang ya. Anak-anak yang mudah menurun rasa kepercayaan diri. Anak-anak yang mudah merasa kalau dirinya tidak punya kemampuan apapun. Padahal potensinya masih besar. Nah, ini juga terdukung karena apa? Karena di usia 3-6 tahun itu adalah tahapan di mana pengembangan hati nurani. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini, mungkin bukan berarti kita mengesampingkan fisik, karena memang secara pertumbuhan fisik di usia ini akan melambat dengan begitu secara alami. Meskipun ada juga yang cepat, Bu, anak saya cepat tinggi, Bu. Alhamdulillah, berarti growth hormonnya bagus. Tapi anak saya kok nggak tinggi-tinggi ya, Bu, tapi dia tambah pinter, dia tambah ngerti, dia bisa menguasai lingkungan, dia tambah mudeng, Bu, sama orang tua juga tambah ngerti. Nah, ini terjadi karena tahap the wonder years-nya itu tercapai dengan maksimal, rasa inisiatif ada, dan hati nuraninya mulai berkembang. Ya, jangan sampai ya hati nurani ini tidak terbentuk di saat usia-usia ini. Kenapa? Nanti akan terlihat. Saat kapan? Saat pada usia di mana dia akan lebih merasa nyaman dengan teman-temannya. Harusnya mereka bisa bekerja sama, ini akan sulit. Harusnya dia sudah bisa berbagi, ini jadi tidak. Ya, inginnya hanya untuk diri sendiri. Karena apa? Pengembangan hati nuraninya tidak maksimal. Dan yang tidak lepas lagi pada anak usia sekolah ini, toilet training tetap masih harus diperhatikan. Nah, untuk hal tersebut yang perlu kita tahu, perkembangan kognitifnya itu anak mulai dengan egosentris. Jadi, jangan merasa, anak saya ini kok maunya dia sendiri ya, Bu, padahal punya kakak loh. Atau mungkin ada yang sudah kesusulan dengan adiknya, punya adik loh. Ya, Bapak Ibu harus pahami, anak ini memang masih punya egosentris. Ya, maka kadang-kala siblingnya masih muncul karena memang dia pengennya semuanya harus berpusat pada dirinya. Nah, untuk itu ada hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa membuat pengembangan hati nurani ini lebih maksimal sehingga kasih sayanglah yang akan muncul. Baik, selanjutnya, nah ini ringkasan dari tumbang anak usia 1-6 tahun. Bapak Ibu bisa lihat, jadi pada usia 1 ya kita harus pahami secara fisik mungkin bisa berdiri sendiri, berguling ya, mengatakan keinginannya dengan menangis. Jadi jangan marah-marah kalau anaknya masih suka menangis karena memang usianya masih seperti itu, bahasanya juga masih belum jelas gitu ya. Kadang-kala kita tidak bisa menerjemahkan kata-katanya, tapi kalau dengan menangis malah justru kita tahu apa yang dimau ya, sehingga kita tidak perlu bentak-bentak anak yang sedang menangis. Saat menangis perlu didekatin sambil kita baca rengekan tangisnya, tidak nyaman atau membutuhkan sesuatu, sehingga kita harus lebih bisa melompat, ucapannya mungkin lebih jelas ya, kemudian bisa mulai berinteraksi dengan kata-katanya. Usia 3 tahun ini juga sudah mulai tambah lagi kekuatan ekstremitasnya, baik tangan ataupun kaki, sehingga untuk secara fisik bisa kita lihat lebih kuat, kemudian lebih lincah, meskipun tadi pada usia toddler itu adalah usia yang masih goyah atau perlu dengan dilatih keseimbangannya. Kemudian usia 4 tahun ya, ini sudah mulai bisa meniru ya, baik meniru yang ada di depannya, yang dicontoh baik secara perilaku yang tidak langsung ataupun juga yang bisa ditiru dengan dia buat seperti itu. Kemudian yang usia 5 tahun ya, bisa menggunakan alat-alat yang ada, meskipun mungkin bisa kita lihat belum maksimal, masih belepotan sana sini kalau makan, tapi paling tidak pasti dia ada keinginan untuk mencoba makan sendiri. Jadi kalau pada usia-usia tersebut memang seharusnya kita sudah latih anak tersebut untuk bisa makan sendiri. Sejak kapan, Bu? Mungkin sudah usia 2-3 tahun sudah kita kenalkan alat-alat itu, tapi tidak perlu dipaksakan. Ya, janganlah bangga ketika udah di usia 2-3 tahun anak kita sudah bisa makan bersih rapi banget. Itu pasti dia tertekan. Ya, itu. Ya, kalau dia bisa bercerita, dia pasti ngomong, "Mama, ini sebenarnya kekerasan terhadap saya. Mas saya itu kan masih pengen disuapin." Kayak gitu. Tetapi ketika sudah masuk di usia 6 tahun, 7 tahun masih belum bisa makan, berarti yang perlu ditanyakan orang tua terlalu memanjakan.
Ya, saat anak masih harusnya sudah mengenal tangan kotor tidak apa-apa, tapi karena orang tua sangat menjaga kebersihan, ini yang saya sering amati ya, dia tidak pengen kotor dan seterusnya, sehingga yang terjadi maunya dikerjakan sendiri. Ini juga salah. Ya, jadi sesuaikan dengan tahapan yang ada. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana saat kita dengan anak-anak kita di masa pandemi COVID ini? Ya, mungkin Bapak Ibu juga terdampak dengan yang adanya regulasi, kenapa mall dibuka tapi sekolahan tidak. Nah, jangan sampai ya kita membiarkan anak kita menjadi korban tersembunyi pandemi COVID. Nah, ini kata-kata yang perlu kita pahami. Ya, mungkin kita akan merasa tidak enak juga, aduh saya sudah kangen nih, tapi nyatanya kondisinya COVID-nya masih banyak. Ya, karena apa? Karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Kita jangan sampai membiarkan atau mengorbankan anak kita dengan tanda kutip ya cacat karena sudah terpapar oleh COVID sejak dini. Kita tidak ingin ya generasi penerus kita adalah generasi yang sisa dari COVID-19. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tetap kita menjaga prokes ya, sesuaikan dengan yang sudah ada. Mungkin saya tidak akan bahas tentang hal itu karena ini sudah sebagai suatu wacana umum, bacaan umum dan ketentuan yang harus kita kerjakan. Namun yang paling penting Bapak Ibu adalah pada masa-masa ini ada di poin 5 dan 6 ya, melindungi anak-anak dari kekerasan. Kekerasan siapa? Kita berpikir ya, kita kita itu diri itu direkam oleh anak kita. Nah, ini yang paling penting yang harus diperhatikan. Oke, yang berikutnya apa saja responnya? Nah, saya rasa Bapak Ibu semua juga sudah selalu sering ya mendapatkan. Jadi ternyata dengan adanya pandemi COVID ini secara kesehatan jiwa dan psikososialnya itu bisa terdampak pula dengan adanya muncul perasaan tertekan, khawatir ya, terutama pada anak. Ini yang saya rasakan sendiri meskipun anak saya sebenarnya sudah SMP ya. Saya itu juga sempat berpikir, aduh anak saya satu SMP seperti ini bla bla bla, apalagi background saya keperawatan, aduh sudah sampai berpikir yang enggak itu, sampai pada akhirnya ketika kami dimintai respon untuk bagaimana kalau sekolahnya sudah luring, saya termasuk yang menolak dulu karena ternyata waktu itu saat itu kecamatan kami memang zonanya merah. Saya tidak ingin juga generasi saya adalah generasi sisa COVID, dan ternyata ya itu berdampak pula terhadap anak saya. Nah, tentunya di sini juga Bapak Ibu mungkin akan pernah merasakan hal tersebut. Nah, pada saat merasakan seperti itu, yang harus mengelola kesehatan jiwa pertama kali adalah orang tuanya dulu. Ya, jangan minta anaknya, oh ini itu, enggak, anak nanti yang akan kita arahkan. Jadi orang tuanya dulu, karena prinsipnya orang tua sehat, anak akan sehat. Gitu ya. Orang tua bahagia, anak akan bahagia. Gitu. Jadi kalau sampai sesuatu masuk kepada diri kita, mempengaruhi pikiran kita, menjadi mengarah ke negatif, maka yang harus dikelola kesehatan mentalnya adalah kita dulu sebagai orang tuanya. Ya, jadi itu yang harus menjadi catatan. Jadi jangan pernah kita tetap emosi tapi sudah bersama dengan anak kita. Jangan. Kalau kita masih emosi, jauhkan dulu dengan anak. Ya, kalau memang belum siap ketemu anak, ya kita bisa rembukan sama pasangan ya, bukan berarti wah saya lagi emosi nih tadi di pasar nungguin seharian. Maaf ini saya melihat ada beberapa yang wira swasta tapi sudah sukses ya, mungkin ada gejolak perekonomian yang dirasakan atau mungkin yang sedang bangkit dan seterusnya. Ya kalau memang belum siap, tidak usahlah kita ketemu dengan anak kita. Ya, catatan yang harus Bapak Ibu
nanti ke depan akan mempengaruhi kesehatan jiwa. Ya, mungkin sekilas saya matur kalau penjenengan mau sekali-kali main ke rumah sakit jiwa Klaten, nah ini nanti minta izin sama Pak ya, mungkin kalau rumah sakit jiwa Klaten sekarang sudah nggak menakutkan karena begitu masuk seperti masuk di hotel ya. Tapi kalau ketemu dengan mereka pasti Bapak Ibu akan ngelus dada sambil berpikir, ya Allah kenapa bisa seperti itu, masih muda. Kemarin ada anak usia 5 tahun harus terpaksa dirawat dan terdiagnosis ya gangguan jiwa, kategorinya memang belum masuk schizofren ya, tetapi ya kita lihat perilaku nanti kita akan lebih merasa bersalah ya, dan ini tidak bisa semata-mata kita menyalahkan anak ya, meskipun anak bukan minial orang tua, tapi anak bisa meniru perilaku orang tua ya, bahkan ada beberapa gen yang bisa diturunkan kepada anak kita ya. Ada penelitian orang tua dengan schizofren itu punya risiko 1-2% untuk melahirkan anak punya ya risiko untuk schizofren ya. Orang tua dengan depresi ya, ibu terutama ya punya risiko menurunkan ya hingga 2, sekian persen untuk anak akan mudah menjadi depresi. Nah, karena hal tersebut, maka orang tua dulu yang harus memahami siapa sih saya, bagaimana kondisi saya, bagaimana kestabilan jiwa saya, bagaimana dengan pikiran-pikiran saya saat ini, bagaimana dengan perasaan saya, itu harus dipelajari dulu oleh orang tua. Ya, Bula saya orang tua ya, orang tua pun juga harus belajar. Begitu ya. Dan belajarnya tidak perlu belajar jauh-jauh, belajar memahami diri sendiri. Wah, kayaknya saya lagi nggak mood nih, bakalan saya marah nih. Ya nggak usah kita ketemu anak dulu, daripada apa yang kita sampaikan ke anak justru menyakiti anak dan terekam sampai dewasanya. Gitu ya. Pernah ya mendengar berita ada anak tega membunuh orang tua karena dia dendam sama orang tua. Waduh. Nah, ini yang disalahkan kalau kita cari salah-salahan, bukan anak yang salah. Bagaimana dengan proses tumbuh kembangnya? Ya, bagaimana dengan tahapan 1-5 tahunnya, the wonder years-nya? Gitu ya. Apakah dia penuh dengan kasih sayang sehingga pengembangan hati nuraninya lebih besar daripada kekerasannya? Nah, itu harusnya bisa introspeksi terhadap diri sendiri atau orang tua itu sendiri. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa semuanya itu bisa mengalami masalah kejiwaan. Bu, anak juga bisa, Bu. Bisa. Anak sekecil itu bisa. Ya, kalau Bapak Ibu boleh amati anak-anaknya, kenapa anak saya kok nggak seceria kemarin? Coba tanyain. Ya, kenapa anak saya sekarang lebih cenderung murung? Coba tanyain. Ya, mungkin ada beberapa anak yang dia tidak mampu karena tadi ya untuk inisiatifnya tidak berkembang dengan baik sehingga dia tidak mampu untuk mengungkapkan, yang ada adalah rasa bersalahnya. Selanjutnya, nah ini beberapa hal yang bisa kita lihat tanda mentalnya apa. Anak ternyata juga bisa loh perilaku agresif. Pernah nggak anak marah sambil lempar barang? Nah, ini sudah tanda nih perilaku agresif, gitu ya. Perubahan nafsu makan, tiba-tiba nggak mau makan. Perubahan tidur atau masalah tidur, sulit banget tidur, gelisah, cuman nengok kanan, nengok kiri dan seterusnya. Ya, pergeseran suasana hati, gampang nangis, gampang marah. Ya, itu. Kemudian ada banyak bertanya. Oke, banyak bertanya adalah sesuatu hal yang baik, ya. Tapi kalau sudah berlebihan, itu sebenarnya anak tersebut sedang merasakan kecemasan. Dia punya pemikiran sendiri, makanya tanya terus, "Mah, ini nanti terus gimana, Mah? Kalau sudah begini terus gimana, Mah? Terus apa, Mah? Ini, Mah." Itu sebenarnya dia sedang kondisi kecemasan. Ya, berbeda dengan memang banyak bertanya saat ingin tahu sesuatu. Ya. Kemudian ada juga anak yang sampai dengan menarik diri. Ini anak untuk usia 1-6 tahun loh ya. Nah, kalau sudah sampai ini, wah ini nggak bisa didiamkan. Bapak Ibu nggak boleh bilang anak saya sekarang jadi anteng. Oh jangan, ya.
Tahapan itu anak harus kreatif, anak harus punya inisiatif, anak harus ceria, anak harus banyak pengen tahu. Tapi kalau sampai anak Bapak Ibu tiba-tiba menarik diri, ya kita memandangnya dengan kacamata anteng, ini tanda kutip. Ya, ada apa yang dia rasakan? Seperti itu. Kemudian hal yang lain juga bisa mudah tersinggung, dikit-dikit marah ya. Kalau marah sudah ngambek, masuk kamar, pintunya banting dan seterusnya. Nah, bagaimana penanganannya? Kalau ini semua pada kondisi pandemi COVID ini, bolehlah kita paparkan fakta COVID. Kadang-kala orang tua memang lepas kontrol juga ya. Bu, saya sebenarnya sudah tahan-tahan Bu, tapi nggak tahu ini. Otak saya masih kepikiran dengan pekerjaan saya. Walhasil karena anak saya nanya-nanya terus, saya jengkel juga Bu. Nggak bisa kontrol emosi Bu. Walhasil saya lepas kontrol Bu. Harus keluar. Kalau sudah seperti itu, segera minta maaf. Segera peluk ya. Kemudian kalau sudah sama-sama tenang, coba paparkan fakta yang ada. Apa yang terjadi pada orang tua. Tapi orang tua tidak boleh menuntut apa yang sedang dialami oleh orang tuanya. Kemudian selalu membawa semangat dan energi positif ya, dan kita selalu memperkaya ilmu parenting. Jadi seperti pertemuan hari ini suatu luar biasa. Kepada siapapun kita akan belajar, asal itu semua adalah untuk kita bisa membantu tumbuh kembang anak kita. Kemudian perbanyak kegiatan bersama dalam hal ini tentunya adalah upayakan dengan di dalam rumah terlebih dahulu maksimal. Kalaupun harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Paling penting juga harus bijak menggunakan gadget. Nah, ini juga kepada anak-anak. Jangan pernah kita mempercayakan ketenangan anak kita oleh gadget. Ya, ini awal dari, maaf bahasa saya adalah kebencanaan bagi anak itu sendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan, kami ada pengalaman anak usia 5 tahun itu masih SD, anak kelas 5 SD itu harus terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosisnya sudah mengarah. Tapi masalahnya adalah bagaimana ya ini orang tua mempercayakan gadget sebagai pengganti dirinya. Bulan kami sangat sibuk sekali. Gitu ya, tidak bisa untuk selalu menemani anak. Yang harus kita kerjakan adalah anak diberikan jadwal kegiatan yang tidak semuanya harus menuju kepada gadget. Karena gadget itu ternyata juga membatasi perkembangan dari kemampuan sosialisasi anak tersebut. Jadi, maksud saya meskipun sekarang semuanya serba enak ya, serba nyaman dengan segala sesuatu yang ada yang kita punyai, namun pun demikian harus juga kita perhatikan untuk penggunaannya. Kemudian yang penting juga meskipun anak masih usia 1-5 tahun, mulai dilatih dengan kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Waduh, susah Bu, bikin nanti anaknya nggak sepaneng tuh. Biasanya yang sepaneng bukan anaknya malah. Yang sepaneng adalah orang tuanya karena merasa aduh harus seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah langkah kita agar anak tersebut mulai bisa mengembangkan inisiatifnya terhadap jadwal yang diberikan dan kemandiriannya dalam melaksanakan jadwal tersebut. Nah, tentunya pun demikian juga harus ada fleksibelnya juga. Bukan berarti kayak orang pendidikan tentara ya, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Tentunya kita melatihnya adalah juga sesuai dengan kemampuan anak dalam koridor yang harus dicapai di tahap itu. Ya, kelonggaran kita itu adalah kelonggaran yang memang seharusnya itu belum tercapai. Misal nih, anak usia 3 tahun, harusnya sudah bisa apa? Ke toilet sendiri dong, gitu ya. Tapi ternyata anak ini ya sudah mampu itu dan kita latih yang lebih. Ya, misalnya harus ngisi air sendiri, harus ini. Jangan pula seperti itu. Ya, nanti jadinya anak kita kayak anak tiri kita ya. Jadi disuruh apa-apa sendiri. Jadi maksudnya kedisiplinan adalah sesuai dengan yang harusnya dicapai di tahap tersebut. Ya, apa yang harusnya dicapai di tahap tersebut? Nah, itulah yang harus kita disiplinkan kepada anak tersebut. Oke, selanjutnya ya kita lihat. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua saat harus bisa menjaga diri kita
dalam kondisi yang sehat jiwa. Yang pertama adalah jangan perbesar sikap reaktif, tapi perbesarlah sikap responsif. Ya, ini masih di koridor saat pandemi COVID ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus lebih banyak ke sikap responsifnya. Kalau sikap reaktif itu begini, baru terima kabar, ini dapat nih, gosip nih, anak sebelah katanya loh, ini baru katanya loh ya, katanya kena COVID-19, kita langsung reaksinya, tutup pintu, anaknya nggak boleh keluar, kemudian langsung protek ini itu, lalu kemudian kita buat ruangan kita menjadi ruangan yang semuanya menurut kita adalah steril, tertutup dan sebagainya. Ini juga tidak boleh, ya. Bahkan sampai dengan membuat kita melakukan hal-hal yang lebih ekstrim ya, mengucilkan tetangga dan seterusnya. Ini tidak boleh, karena tentunya ini akan sangat mempengaruhi sekali di kesehatan jiwa kita sendiri. Nah, yang harus kita kerjakan apa? Ya harusnya sikap responsif. Sikap responsif itu adalah seperti ini, saat mendengar kita tenang dulu, kita cari tahu dulu kebenarannya, tidak langsung berespon yang negatif, kemudian kita melakukan dengan hal yang tepat dan wajar, tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, itu yang disebut dengan sikap responsif. Kalau kami mengembangkannya dengan PAR. PAR itu adalah breathe, assess, action, dan reflect. Ini contohnya seperti ini. Ya, jadi ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, yang pertama kali langsung tarik nafas dalam dulu. Itu, ya. Tenang dulu, tarik nafas dalam, sertakan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, benarkah berita ini? Ya Allah, beri petunjukmu, begitu ya. Kemudian akses, kita memastikan informasi itu bahwa valid. Kalau memang belum, kita cari informasi yang valid. Sebenarnya apa? Ya, karena apa? Dengan kita mendapatkan juga mendapatkan tentunya dengan anjuran yang ada, gitu ya. Kemudian refleks, setelah itu kita bisa refleksikan apa yang sudah kita kerjakan ini, apakah bisa mempengaruhi hasil yang lebih baik. Kalaupun tidak, maka kita ulang lagi dengan relaksasi, nafas dalam, kemudian kita mencari yang tepat, memutuskan yang tepat lah ya, sampai kita merasakan bahwa kondisi yang ada adalah kondisi yang memang harus kita lalui, namun kita masih tetap dalam kondisi yang nyaman, seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan bagi orang tua saat kita mendapatkan stimulasi dari luar yang membuat kita menjadi tidak nyaman? Yang pertama, ini saya ada tips, ada 6 langkah. Yang pertama adalah dengan fisik rileks. Ya, rilekskan dulu. Dengar suara dengan apa-apa, duduk. Ya, ini yang sudah saya praktekkan, dan kemarin sudah ada hasil penelitian. Ternyata kalau kita sedang panik berdiri, itu akan mengirim perintah kaki untuk kan kita. Yang terlihat biasanya apa? Mundurkan diri. Maka lakukanlah dengan duduk. Ya. Otak kita tidak akan meminta kok bokong kita geser kanan geser kiri, jadi malah kayak goyang dandut nantinya ya, tapi tidak akan seperti itu. Maka yang terjadi adalah kita lebih bisa mengatur ya pernapasan kita, kemudian mengatur nafas kita itu akan memberikan penurunan kepanikan kita, lalu mulai menjadi rileks, sehingga kita akan merasakan fisik kita menjadi rileks. Kemudian yang kedua, emosi positif. Ada ya Bu emosi positif? Ya, kalau kita bicara emosi itu adalah suatu perasaan yang dirasakan biasanya dalam wujud perilaku-perilaku yang bisa berupa hal-hal yang positif dan negatif. Misalnya saat sedih kita menangis, ya apa-apa, asal menangisnya tidak sampai guling-guling, gitu ya. Saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita bahagia tertawa, ya enggak apa-apa ya, asal kita tertawanya juga terkontrol, bukan seperti kemudian tertawa yang membuat kita jadi lupa dengan kondisi yang ada. Jadi emosi positif itu juga bisa kita latihkan. Yang berikutnya adalah positif. Nah, ini harus selalu ya, setiap pagi awali bangun tidur langsung isi pikiran kita positif.
ya, afirmasi diri, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, saya masih sehat, saya punya badan sehat, saya punya keluarga sehat, saya punya keluarga yang menyenangkan, ya. Saya menyukai semua yang ada di tubuh saya menikmati kehidupan ya, saya bersyukur terhadap semuanya. Itu terus yang harus kita sampaikan. Kemudian perilaku positif. Nah, perilaku positif ini akan sangat bergantung sekali. Jika emosi dan pikiran kita positif, juga penelitian akan positif, ya. Kemudian relasi positif, jangan lupakan untuk relasi positif. Relasi itu adalah hubungan. Bagaimana kita menjalin hubungan? Sesama di satu rumah, bolehlah kita sapa. Bangun tidur, anaknya sudah bangun, kita sapa. Assalamualaikum, Dedek cantik. Silakan dipanggil dengan panggilan yang disukai. Ya, selamat pagi, sayangku, cintaku. Nah, ini kayak sudah umum, ya, tambahin muah-muah seperti apapun. Meskipun Bu, ini kan satu rumah ya. Kalau kita terbiasa seperti itu, nanti begitu keluar kita ketemu orang juga akan biasa seperti itu. Kalau di dalam rumah kita tidak bisa membiasakan relasi positif, di luar rumah juga akan kaku. Ketemu orang, bawaannya di dalam hati mau tak sapa, kok nggak enak, nggak disapa, nggak enak. Jadi malah galau sendiri. Sapa enggak, akhirnya tidak disapa. Walhasil yang ketemu dengan kita dalam hati, sombong amat gak mau nyapa. Padahal sebenarnya tadi dalam hati kita tidak sapa. Ini semua juga bisa kita latihkan. Kemudian yang berikutnya dengan spiritual positif. Nah, selalu ya kita selalu menggunakan spiritual ini adalah sebagai kepasrahan bahwa sahnya kita hanya sebagai seorang manusia. Nah, ini apa yang kita kerjakan ya. Jadi yang pertama adalah untuk fisik relax dengan tarik nafas dalam ya, relaksasi otot progresif ya. Kita tarik nafas dalam, Bapak Ibu coba sekarang kita bisa latihkan semua duduk relax ya. Oke. Oke, para ustazah boleh? Ya, Pak Giman monggo. Ya, duduk relax, ambil posisi yang senyaman mungkin ya, boleh duduk, boleh tiduran. Kalau sudah, sekarang coba tarik nafas dari hidung. Tahan, hembuskan pelan-pelan dari mulut. Ya, hembuskan nggih. Jadi kalau hembuskan mulutnya harus, tapi nggak usah di depannya ya, T-nya berasa, oke? Nah, ini bisa Bapak Ibu ulangin. Bangun tidur. Bangun tidur pertama, duduk, kemudian tarik nafas dalam dulu dari hidung. Ya, tahan. Boleh dihitung sendiri. 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Apalagi dalam kondisi kepanikan. Panik nih. Aduh, ini gimana nih? Duduk dulu. Terus tarik nafas dalam. Langsung urutannya seperti itu. Nanti insya Allah jenengan akan merasakan bahwa akan ada pengendoran dari ketegangan otot-otot kita. Nah, yang selanjutnya relaksasi otot progresif. Ini juga bisa Bapak Ibu latihkan. Ini tuh sebenarnya kayak kalau mama-mama muda nih ya, mama-mama yang suka olahraga, ada yang namanya senam ya, senam health body language seperti itu bisa kita kerjakan dengan cara dikencangkan, dikendorkan, dikencangkan, dikendorkan. Ya, kadang-kala kita pusing. Saya merasa pusing banget nih, kayaknya kepala berat banget. Coba deh direlaksasi otot progresif. Mulai dari mata dan dahi. Ya, caranya gimana? Matanya dikernyitkan, ya, dahi dikernyitkan, mata dipejamkan sampai pejam banget, kemudian dilepas. Dengan tekniknya dimulai dengan nafas dalam. Tarik nafas dalam. Tahan sambil kernyitkan dahi sama mata, pejamkan terus. Hitung 1, 2, 3, lepas. Jadi seperti itu yang kita kerjakan. Ya, nanti di pipi juga begitu. Pipi caranya saat kita tarik nafas dalam disedot. Wah, begitu dikeluarkan dikembungkan. Ya, ini juga termasuk kita menjaga ya agar di muka kita tidak keluar kerut-kerut ya, Ustazah. Ya, jadi seperti itu ya, mama gitu. Kemudian yang mulut juga demikian, mulutnya ditarik, mencucu ya, kemudian dilonggarkan dan seterusnya. Leher dan tengkuk juga demikian ya. Kalau leher dan tengkuk kita mulai dari ke bawah ya, tahan, ambil tarik nafas dalam, lepaskan. Ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa akan merasakan rileks. Nah, ini bisa kita kerjakan saat itu kita sedang merasakan penat. Jadi kerjakan ini dulu sebelum ketemu dengan anak kita.
Kemudian kalau bahu, coba kalau bahu, bahunya disejajarkan di samping. Ya. Oke, saat tarik nafas dalam, bahu diangkat sampai ke telinga, ya. Nanti tahan, baru kalau saya bisa bilang lepaskan, hembuskan nafasnya dari mulut, kemudian bahunya diturunkan sejajar dengan posisi semula. Oke, kita ulang. 1, 2, 3, tarik nafas dalam. Bahunya bawa sampai ke telinga, terus, tahan, hembuskan. Sambil lepaskan. Nah, baru sekali saja sudah berasa? Iya, kalau sudah berasa, apalagi kalau ini kita ulang 3-4 kali, bahkan 5 kali. Kemudian untuk tangan juga gampang ya. Kita tekuk, kuat, lepas. Tekuk, kuat, lepas. Tekuk, kuat, lepas. Ya, nah, semua berasa dari otot-otot yang ada di lengan kita, kemudian otot yang di bahu kita juga akan berasa. Dada juga demikian ya. Gembungkan, lepas. Gembungkan, lepas. Ya, perut juga demikian. Kempeskan, lepas. Kempeskan, lepas. Seperti itu. Bokong apalagi? Jepit, lepas. Jepit, lepas. Ya, kaki dan tangan, telapak kaki, maaf ya, itu juga demikian ya. Kita tarik, lepas. Kita tarik, lepas. Nah, ini bisa trik saat kita merasakan adanya kepenatan dan kita butuh relaksasi, kita kerjakan dulu barang 5-10 menit. Kalau sudah rileks, baru kemudian kita bertemu dengan anak kita. Kemudian yang seterusnya adalah bagaimana kita bisa membuat emosi kita menjadi positif. Nah, ternyata membuat emosi kita positif itu gampang ya, kita dengan melakukan kegiatan yang disukai. Jangan maksa juga harus hobi yang disukainya harus mahal, Bu. Lah, wong saya punya hobi itu adalah traveling kok, Bu. Nah, ini nggak boleh travel kayak gitu ya, nggak boleh bepergian. Apa ya? Nah, travelingnya kita bisa kita usahakan dengan traveling yang ada di sekitar kita. Itu misalnya kalau hobinya memang seperti itu. Hal yang lain sebenarnya gampang. Kita bisa berada di dalam keluarga ataupun sendiri dengan apa hanya gembira. Monggo itu sesuai keputusan. Dan komunikasi dengan sanak keluarga. Nah, dengan hal ini mungkin nanti kita juga akan mulai terbiasa dengan berkomunikasi karena kita sekarang tidak bisa saling berkunjung, bisanya berkomunikasi. Artinya sebenarnya dengan pandemi ini nilai positif yang bisa kita rasakan yang awalnya kalau ketemu nunggu lebaran baru bisa secara fisik, tapi sekarang nggak usah nunggu lebaran kita sudah bisa hahaha ya keluarga meskipun dengan di dalam rumahnya masing-masing. Nah, ini adalah bagaimana membuat kita menjadi positif. Semuanya harus dilihat dengan yang positifnya, dengan hal-hal yang membuat kita menjadi merasa beruntungnya. Nah, ini sebenarnya budaya Jawa sangat melekat sekali. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang buruk pun selalu ya, untung masih. Nah, itu ya. Jadi kata seperti itu tuh yang sebenarnya kita itu mempertebal bahwa kita ini sebenarnya lebih banyak menerima untung yang positifnya. Harus kita kembangkan terus. Ya misalnya nih, kita jatuh. Pas jatuh bawa telur. Ya, badannya sakit ya. Tapi kita masih bilang kan karena telurnya nggak pecah, bilang untung dokira pecah. Artinya sebenarnya dari budaya Jawa ini pun kita tuh sudah dilatih untuk selalu berpikir positif. Ya, di dalam kita sedang mengalami satu kebencanaan masih ada sisi positif yang bisa kita ambil. Nah, bahasa kita ada hikmahnya. Begitu ya, selalu ada hikmahnya. Nah, bagaimana kita menjadi positif? Ternyata kita bisa lakukan dengan teknik fokus pada 5 jari. Ini lebih terkenal dengan hipnotis 5 jari. Kita bisa loh menghipnotis diri sendiri, gitu ya, dengan jari-jari kita. Kemudian kita stop berpikir untuk hal-hal yang negatif. Nanti kita bisa hentikan sendiri pikiran negatif kita.
Dan yang paling penting adalah selalu afirmasi diri. Afirmasi diri itu adalah kita melakukan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberikan kepada kita tanpa mencacat sedikit pun dari yang Allah berikan. Karena memang sebenarnya kita tidak punya hak untuk mencatat apa yang diberikan oleh Allah. Mau pendek, mau tinggi, mau gemuk, mau kurus gitu ya. Kalau melihat ideal, pastilah kita akan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Tetapi karena kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, kalau tidak diciptakan tidak ada kita, maka harus kita lebih banyak kepada hal-hal rasa syukur. Jadi tidak boleh mencatat. Ya, oke. Sekarang kita akan latihan berfokus pada 5 jari. Yuk, semuanya, ibu-ibu, bapak, bisa kita praktekkan. Nanti caranya kita tarik nafas dalam dulu dari hidung, hembuskan. Kemudian kita pejamkan mata, pegang ya jari-jari kita, nanti ibu jari ditemukan dengan jari telunjuk, ya, ibu jari ditemukan jari tengah, ibu jari ditemukan jari manis, kemudian ibu jari ditemukan jari kelingking. Apa yang harus kita pikirkan saat mempertemukan itu? Yuk kita praktekkan bersama. Kita mulai, J. Yuk kita mulai semuanya. Tarik nafas dalam dari hidung. Hembuskan dari hidung. Sambil pejamkan mata, yuk hembuskan. Satukan ibu jari dengan jari telunjuk. Mulai Bapak Ibunya. Bapak Ibu punya tubuh yang segar, punya tubuh yang sehat, punya tubuh yang bisa untuk beraktivitas, punya tubuh yang bisa main bersama anak, berlari, duduk, bergandengan tangan tanpa ada keluhan. Rasakan Bapak Ibu menikmati tubuhnya yang sehat, yang segar, yang bugar, yang tidak ada keluhan apapun. Itu Bapak Ibu, bahwa tubuh Bapak Ibu adalah suatu aset yang luar biasa, yang membuat Bapak Ibu menjadi lebih nyaman, membuat Bapak Ibu bisa beraktivitas, Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik, Bapak Ibu bisa bersama-sama hati yang gembira. Terus rasakan tubuh Bapak yang segar dan bugar. Selanjutnya pindahkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan di sekitar Bapak Ibu banyak orang-orang memperhatikan, yang penuh kasih sayang, yang saling mensupport, yang bisa mengerti kondisi sayang, istri yang sayang, suami yang sayang, orang tua yang sayang, semua memperhatikan, semua memperdulikan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang dalam keluarga, karena Bapak Ibu berada di antara orang dan peduli kepada Bapak Ibu semuanya. Terus bayangkan. Selanjutnya pindahkan ibu jari ke jari manis. Bayangkan saat Bapak Ibu mendapatkan pujian. Dan Bapak Ibu merasakan keberhasilan yang luar biasa yang dirasakan. Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu yang menyenangkan, yang membuat Bapak Ibu bangga. Bapak Ibu sangat bersyukur, yang membuat Bapak Ibu merasa bahwa hidupnya ya. Bapak Ibu yang selalu dibilang oleh anaknya sebagai orang tua yang baik, orang tua penuh kasih sayang, yang membuat Bapak Ibu menjadi orang yang penuh dengan kebanggaan karena melakukan yang terbaik. Bapak Ibu dengan tersenyum manis mendapatkan pujian dari keluarga, dari orang-orang sekitar kita. Terus bayangkan Bapak Ibu sambil tersenyum manis. Rasanya karena sudah dipuji oleh anak, dipuji oleh orang tua, dipuji oleh suami, dilakukan, dan semua merasakan adanya kemanusiaan dengan keberadaan Bapak Ibu. Terus rasakan dan terus. Baik, berikutnya satukan ibu jari dengan jari kelingking. Sekarang Bapak Ibu sedang berada di suatu tempat yang Bapak Ibu ingin kunjungi. Bapak Ibu merasa tempat itu sangat menyenangkan. Bapak Ibu merasa tempat itu sangat membuat Bapak Ibu lebih nyaman, lebih rileks, membuat Bapak Ibu merasa penuh syukur,
karena Bapak Ibu bisa berada di tempat itu, tempat yang selama ini dirindukan oleh Bapak Ibu semuanya. Bayangkan di sekitar Bapak Ibu, di tempat yang indah itu ada bersama dengan keluarga yang dicintai, ada bersama dengan anak, suami, saudara, orang tua, semua berkumpul tempat yang menyenangkan, bersatu, bersama, bersenda gurau. Rasakan tempat itu begitu indah, tempat itu memberikan kesejukan, tempat itu memberikan kenyamanan. Terus rasakan menjadi orang berarti, Bapak Ibu merasakan menjadi seorang yang orang bermanfaat, menjadi orang yang penuh syukur. Bapak Ibu merasa bahwa kehidupan ini kehidupan yang meskipun kondisi demikian, Bapak Ibu merasakan ini semuanya adalah sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Bapak Ibu merasakan itu, aliran darah, ada aliran darah, kehangatan, ada kasih sayang di sekitar Bapak Ibu semuanya. Terus rasakan terus, semakin bugar, semakin sehat, 1000 kali semakin sehat, semakin semangat, dan terus semangat. Terus rasakan. Baik, sekarang dilepas jari-jarinya. Tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan. Silahkan buka mata sambil tersenyum. Ya, gimana rasanya? Iya. Ya, baik Bapak Ibu, nanti bisa dilakukan. Selanjutnya latihan berpikir positif. Nah, ini latihan yang berikutnya, kita sudah mau berakhir juga. Ya, jadi ketika kita ada pikiran-pikiran yang negatif, bolehlah langsung kita tarik nafas dalam dari hidung. Ya, tarik nafas dari hidung, kemudian angkat, ya, pikiran yang mengganggu itu, masalah yang mengganggu itu, perbesar masalah yang mengganggu itu, ya terus perbesar masalah itu, membuat sampai kita nggak enak hati, lalu kemudian kalau memang sudah sangat besar sekali atau sudah sangat mengganggu sekali, kemudian kita sampaikan dalam hati atau bisa kita utarakan dengan bilang stop. Ya, saya tidak ingin berpikir itu lagi. Lalu tarik nafas dalam lagi, pejamkan mata, mulai bayangkan sesuatu yang menyenangkan bagi Bapak Ibu. Boleh mengulang dari yang tadi sudah dilatihkan. Jadi seperti itu ya. Kalau kebiasaan mungkin sebenarnya kita pernah ya mengalami tiba-tiba di pikiran kita kayaknya banyak banget yang kita pikirkan. Tiba-tiba kita menggerakkan kepala, nggak pengen pikir. Nah, itu sebenarnya langkah kita sudah menghentikan atau stop pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Nah, ini hanya kita kerjakan dengan cara kita melakukan relaksasi dulu dan kemudian dilakukan itu agar tidak muncul kembali. Nah, ini yang relasi positif ya. Jadi biasakan dengan keluarga pun kita memberi salam, memberi pujian, jangan pelit ya. Anaknya mampu ya dipuji saja, atau memberi pujian juga tidak membayar, begitu ya. Suami juga jangan pelit lah, masakan anak, masakan istri enak, ya udahlah diberi. Jangan sampai gimana masakan saya, tetap ngasih enak dengan yang sebelah, padahal habis sampai tanduk. Nah, ini menyakitkan ya. Kalau sudah seperti itu namanya tidak menghargai ya. Kemudian berbagi hal yang positif, sharingnya sesuatu yang menyenangkan, begitu ya, dan menghindari diskusi-diskusi hal-hal yang berat atau hal-hal yang membuat kita menjadi semakin panik. Nah, yang terakhir, jangan lupa tetap kita harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, secara spiritual kita bermunajat, semoga pandemi ini segera berlalu dan selama kita harus menghadapi pandemi ini kita selalu diberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, selalu dilindungi untuk diberi kesehatan dan keselamatan sehingga semuanya kita bisa kerjakan dengan berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya kita kerjakan. Dan tidak lupa selalu bersyukur dalam kondisi pandemi, kita harus lebih memperbesar hikmah yang bisa kita dapatkan atau kita ambil. Nah, yang terakhir, pesan saya bahwa orang tua sehat, maka anak akan sehat, dan anak sehat tentunya orang tua akan bahagia. Nah, kalau kita hitung hal-hal yang lainnya, bisa banyak sekali yang akan kita dapatkan. Budget lebih sedikit karena anak tidak sakit, ya, tidak perlu pengeluaran untuk pengobatan dan seterusnya. Dan intinya, kalau semua itu bisa kita kerjakan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, orang tua bahagia, anak tumbuh kembangnya akan lebih sempurna.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya sedikit dan hal-hal yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, Mama Papa, dan monggo nanti bisa dikerjakan saat memang ada perasaan yang menekan karena memang kita tidak bisa lepas dengan kondisi yang membuat kita sekarang seperti ini. Dan saya harapkan apapun yang kita kerjakan ya, lakukan dengan ikhlas, niatkan dengan lillahi ta'ala, dan kesemuanya akan kembali kepada kita sendiri. Kita sendiri artinya ya kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, juga generasi penerus kita yaitu anak-anak kita. Oke, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang benar, saya mohon maaf ya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Retno atas ilmunya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membuka satu sesi pertanyaan saja, nggih, Ma. Satu sesi pertanyaan kita buka untuk 2 penanya. Monggo silahkan yang ingin bertanya kepada Ibu Retno bisa melambaikan tangan, nggih, Ma. Monggo, Ma. Atau ayah juga bisa, ini ada ayah juga. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa. Monggo silahkan yuk. Ya. Ini kayaknya saya ada yang kenal nih, Pak Dibya. Mungkin Pak Dibya ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Dibya. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dipanggil. Waalaikumsalam. Masih ingat saya Pak Dibya? Masih Bu, Ibu dosen ini, Ibu dosen saya ini. Loh, itu putranya ya? Loh, cantiknya. Ya Bu, enggak, ini mau sekedar pertanyaan tadi Bu. Kalau semisal pada waktu masa pandemi seperti ini, kan terkadang orang tua khawatir ya kalau anak mau main keluar sama tetangga atau sama siapa gitu kan. Terkadang ada orang tua yang membatasi anaknya untuk tidak main keluar. Misalnya mainnya cuma di dalam rumah aja. Nah, itu apakah berpengaruh pada pola kembang anak? Padahal kalau di rumah sebenarnya ada kegiatan, cuman dia pengen main keluar, tapi ada pembatasan dari orang tuanya biar tidak main keluar gitu. Karena kan orang tua mungkin khawatir kalau terpapar atau seperti apa. Apakah berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Mbak Dibya. Langsung bisa dijawab, Bu? Langsung bisa dijawab, Bu Retno. Baik, jadi begini Mas, dalam teori, nah ini saya sambil cek and recheck nih, masih kan nggak teorinya? Ya, karena udah lama ya, sekarang tinggal praktiknya ya. Nah, jadi begini prinsipnya. Untuk sosialisasi yang dimaksud di masa 1-6 tahun itu bukan fokus pada lingkungan, tapi fokus bagaimana anak tersebut ketemu dengan teman. Gitu. Ya. Jadi artinya bagaimana ada interaksi antar anak. Ya, tentunya dalam hal ini diharapkan adalah sebaya, karena pada tahap tersebut anak harus punya kemandirian dan inisiatif. Akan tidak bisa maksimal manakala interaksinya hanya dengan orang tua. Kecenderungannya orang tua itu akan tidak tega manakala anaknya melakukan sesuatu yang menurut ukuran orang tua, wah ini kasihan. Gitu. Tetapi kalau dengan sesama teman, gitu ya, dengan sesama teman, dia mungkin enjoy aja, saya bisa, gitu ya. Saya pernah diprotes sama anak saya, gitu. Sampai anak saya bilang gini, mama, aku udah gede loh, kayak gini juga bisa, gitu. Karena saya memandangnya anak saya nggak bisa, itu kalau dengan orang tua. Sehingga dalam koridor hal ini sebenarnya tahap sosialisasi di usia tersebut adalah tahap di mana pertemuan dengan anak.
Nah, masalah setting lingkungan. Nah, ini setting lingkungan. Saat pandemi ya, saat pandemi. Mau disetting di dalam rumahnya Mas Dibya dengan prokes. Teman-temannya boleh loh main ke rumah, tapi harus satu kalau mau berangkat ke main ke tempatku, ya nggak usah kaku-kaku juga ya. Pastikan ya di depan rumah cuci tangan, ada pakai ini, masker, dan seterusnya. Nah, itu adalah kita menyesuaikan dengan kondisi pandeminya, gitu ya. Tapi kalau Bu, ternyata anaknya masih tetap aja di jalanan, pengennya di jalanan. Nah, saya tahu nih, maaf saya juga tinggalnya di kampung ya. Kalau sudah kampung itu buka pintu, anak-anak pada keluar gayeng banget, ya kan? Nah, berarti kalau begitu kita setting lingkungan yang ada di sekitar itu, biar safe terhadap anak kita. Artinya semacam kita membuat arena bermain dadakan yang ada di situ. Karena sebenarnya koridor tumbuh kembangnya adalah bagaimana mereka saling berinteraksi. Terhadap lingkungan sekitarnya itu akan lebih bagus kalau itu bisa dirasakan secara langsung. Namun pun demikian karena sedang ada pada masa pandemi, kita bisa manipulasi. Ya, mungkin kita bebaskan dulu tempat yang di depan rumah kita atau yang berhadapan dengan tetangga kita itu ya, bebaskan dari yang lalu lalang bukan orang dalam, bukan orang sekitar kita, mungkin dari sepeda motor juga. Kemudian pastikan yang mereka saling berinteraksi di situ sudah prokes dengan baik. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar kita sehingga tetap tumbuh kembangnya akan berjalan. Mungkin seperti itu Mas Dibya. Karena saya juga ngerasain ini, saya sedang menakan ya, nggak bisa ditahan, mana malah gedor-gedor pintu pengen keluar, udah gitu anak tetangga malah suka godain. Nah, anak kecil aja sudah bilang COVID gak ada ya gitu ya. Padahal orang tuanya benar-benar merasa khawatir. Akhirnya saya bilang udahlah kita manipulasi lingkungan. Ya kebetulan gang tempat saudara saya ada rumahnya ada beberapa gang, jadi jalur keluar masuk bisa lewat jalan yang lain. Depan rumah yang sedang dipakai untuk apa namanya itu bisa digunakan dimanipulasi untuk kegiatan anak-anak yang sedang bermain. Jadi ya terima kasih Bunda Retno. Oke untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah. Iya siap. Ya Bunda ya. Karena waktunya tinggal 1,5 menit. Ya untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup ke dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga isian dari Ibu Retno dapat menambah wawasan bagi kita sebagai orang tua dan sehingga kita dapat mendampingi anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar sesuai dengan perkembangan sesuai dengan tahap perkembangan usianya dan sehat jiwa sosialnya. Amin. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Para ustazah, terima kasih luar biasa. Ya, mama papa semangat membimbing anaknya.